Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kota Jambi dengan guru pembimbing Pak Tricondo Purwanto. Saya Akil Nazifa Anatra. Saya Hana Marcandi Andrianto. Dan saya Dimas Lutfi Arnanda. Pada kali ini kami akan membahas tentang persebaran fauna di Indonesia. Baik, pembahasan kita yaitu persebaran fauna di Indonesia. Ada 3 pokok pembahasan, yaitu pertama faktor penyebab, kedua peta persebaran, dan yang ketiga yaitu tipe-tipe fauna di Indonesia. Untuk topik pembahasan pertama yaitu faktor penyebab. Terdapat 4 faktor penyebab utama, yaitu faktor klimatik atau disebut juga dengan faktor iklim. Iklim merupakan suatu kondisi cuaca dengan durasi waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Unsur-unsur dari iklim yaitu suhu, kelembaban udara, angin, curah hujan, dan cahaya matahari. Kemudian faktor edafik, yaitu faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu, atau faktor keadaan tanah. Unsur-unsur dari faktor edafik yaitu keasaman, kandungan air, kandungan udara, tekstur tanah, struktur tanah, dan jenis tanah. Kemudian faktor fisiografis merupakan faktor lingkungan yang memengaruhi kondisi yang berlaku di suatu habitat dan distribusi tumbuhan dan hewan yang berkaitan dengan ketinggian tempat dan bentang alam. Contohnya yaitu dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, cekungan, gunung api, dan pantai. Berikut adalah contoh gambaran dari dataran rendah, dataran tinggi, kemudian pegunungan, cekungan, serta gunung api dan pantai. Faktor terakhir yaitu makhluk hidup, yaitu faktor yang berhubungan dengan makhluk hidup sebagai media penyebarannya. Untuk topik pembahasan kedua yaitu peta persebaran akan dibahas oleh Saudari Kila. Baik, topik yang kedua yaitu peta persebaran. Ini adalah peta persebaran flora dan fauna di Indonesia yang dibagi oleh 2 garis, yaitu garis Wallace yang membentang dari Selat Makassar hingga ke Pulau Bali dan Lombok. Dan ada garis Weber yang membentang dari Kepulauan Riau hingga daratan Sahul. Apa itu garis Weber dan Wallace? Garis Wallace dan garis Weber merupakan 2 garis hayal yang digambarkan dalam peta. Kedua garis tersebut membatasi persebaran fauna dan flora di Indonesia dan dibuat pada tahun 1859 oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pemberian nama Wallace dan Weber dilakukan oleh ahli biologis dari Inggris bernama Thomas Henry Huxley. Berikut adalah foto 3 tokoh yang berperan dalam pembagian garis ini, yaitu ada yang pertama Alfred Wallace, yaitu seorang naturalis Inggris. Yang kedua ada Thomas Henry Huxley, merupakan seorang ahli biologi dari Inggris, dan ada Max Wilhelm Weber, yaitu seorang ilmuwan ahli hewan berkebangsaan Jerman Belanda. Berikutnya, yaitu garis Wallace. Wallace menemukan bahwa kepulauan Indonesia ditemukan oleh 2 fauna yang berbeda, satu di bagian timur dan yang lainnya di bagian barat. Sedangkan timur, Maluku, Irian, dan mungkin Sulawesi merupakan bagian dari benua Pasifik Australia. Dari hasil perjalanannya ini, Wallace menyatakan bahwa Pulau Sulawesi terletak di tengah-tengah kepulauan. Sebelah utara ada Filipina, di sebelah timur Pulau Maluku, dan sebelah selatan dengan kelompok timur. Pada hasil pengamatan fauna menunjukkan setengah dari spesies mamalia dan burung langka berada di Sulawesi. Berikutnya adalah garis Weber. Weber adalah sebuah garis hayal pembatas antara dunia flora dan fauna di paparan Sahul
dan di bagian lebih barat Indonesia yang membujur dari utara ke selatan antar Kepulauan Maluku dan Papua, serta antara Nusa Tenggara Timur dengan Australia. Garis ini dicetuskan oleh Max Wilhelm Carl-Weber, seorang ilmuwan Jerman Belanda. Max Wilhelm melakukan ekspedisi dari bulan Maret 1899 hingga bulan Februari 1900. Berdasarkan penelitian Max, menyebut ada garis pemisah antara fauna Asia dan fauna Australia yang melewati Kepulauan Tanimbar. Ada beragam jenis fauna, baik tipe asiatis ataupun tipe Australia. Topik terakhir yaitu tipe fauna di Indonesia yang akan dibahas oleh Saudara Hana Marcanti Andrianto. Baik, terima kasih Saudari Akila. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe fauna yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 tipe fauna, yaitu yang pertama adalah tipe asiatis atau oriental. Dapat dilihat pada peta, tipe asiatis atau oriental terdapat pada wilayah Indonesia bagian barat, yaitu di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, serta Kalimantan. Ciri fauna pada tipe asiatis atau oriental ini berupa mamalia berukuran besar, terdapat berbagai jenis kera, dan mirip fauna di Asia. Berikut adalah contoh fauna tipe asiatis atau oriental. Yang pertama yaitu babi hutan, yang kedua burung jala Bali, yang ketiga orangutan, yang keempat terenggiling, dan yang kelima adalah tapir. Selanjutnya tipe yang kedua yaitu tipe peralihan. Tipe peralihan ini dapat kita lihat pada peta, letaknya di Indonesia bagian tengah, tepatnya di Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan kepulauan kecil di sekitarnya. Ciri fauna tipe peralihan yaitu hewannya tidak berbulu atau berbulu tipis, memiliki banyak reptil besar, dan merupakan fauna endemik di Indonesia. Berikut adalah contoh fauna tipe peralihan. Yang pertama adalah burung nuri pelangi, komodo, hatak air, burung maleo, ikan duyung, babi rusa, serta anoa. Selanjutnya, hewan atau fauna tipe australis. Dapat kita lihat pada peta, tipe australis terletak pada Indonesia bagian timur, tepatnya di Pulau Papua, Halmahera, serta Kepulauan Aru. Ciri fauna tipe australis yaitu mamalia berukuran kecil, terdapat hewan berkantung seperti walabi, terdapat banyak burung dengan bulu indah seperti yang terkenal yaitu burung cendrawasih, dan memiliki kesamaan dengan fauna di Australia. Berikut adalah contoh fauna tipe australis. Yang pertama adalah bison, landak irian, burung cendrawasih, walabi, dan burung kakatua raja. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber informasi yang kami gunakan dalam presentasi ini, serta dalam pembuatan PowerPoint ini. Untuk selengkapnya akan kami cantumkan di description box. Mungkin cukup sekian pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.